Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali dalam pembelajaran biologi. Yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang sistem sirkulasi atau biasa kita menyebutnya sistem peredaran darah. Tentunya kita tidak asing dengan sistem yang ini. Langsung saja. Dalam sistem peredaran darah, tentunya yang paling berperan yaitu darah itu sendiri. Kemudian untuk menuju ke sana, kita harus tahu dulu fungsi darah dalam sistem sirkulasi. Jadi darah mempunyai fungsi dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, tentunya mengedarkan sari makanan dari sistem pencernaan makanan ke seluruh sel-sel tubuh. Jadi dia mengedarkan sari makanan. Kemudian yang kedua, sebagai alat transportasi oksigen dari paru-paru ke sel seluruh tubuh dan juga karbon dioksida dari sel seluruh tubuh kembali ke paru-paru. Jadi berputar, beredar berputar. Kemudian yang ketiga, sebagai pengangkutan sisa metabolisme dari sel tubuh ke organ ekskresi atau organ pengeluaran. Kemudian yang keempat, sebagai pengangkutan hormon dari kelenjar endokrin ke sel atau jaringan target atau jaringan yang dituju. Kemudian yang terakhir tentunya membantu dalam keseimbangan cairan tubuh serta mengatur dalam keseimbangan suhu tubuh. Begitulah fungsinya. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke selanjutnya. Setelah tahu fungsi dari darah tersebut dalam membantu sistem peredaran darah, tentunya kita juga harus tahu komposisi atau bagian dari darah itu sendiri. Darah yang kita lihat biasanya seperti gambar di sebelah kiri seperti ini. Kemudian untuk melihat komposisinya atau bagiannya, ada yang namanya alat sentrifugasi. Alat ini fungsinya untuk melihat bagaimana komposisi darah atau bagian-bagian pada darah dengan cara memutar darah dalam suatu tabung dengan kecepatan tinggi. Jadi diputar dengan kecepatan tinggi. Proses inilah yang dinamakan dengan sentrifugasi. Setelah diputar dengan kecepatan tinggi inilah, maka barulah terlihat komposisi darahnya. Terlihatnya seperti gambar di sebelah kanan. Jadi ada 3 bagian yang saya sebutkan di sini, yaitu plasma darah, kemudian sel darah. Sel darah itu dari sini sampai ujungnya. Plasma darah di bagian atas, kemudian sel darahnya terdiri dari 2 bagian. Yang sedikit ini isinya yaitu sel darah putih dan keping-keping darah. Sedangkan yang bagian bawah ini merupakan sel darah merah. Jadi sel darahnya berupa sel darah putih, keping darah, dan sel darah merah, sedangkan sisanya yaitu plasma darah. Itulah mengapa plasma darahnya berkisar sekitar 55%, 1%-nya berupa sel darah putih dan keping darah, sedangkan 44% sisanya yaitu sel darah merah. Jadi cukup jelas komposisinya plasma darah dan sel darah. Plasma darah sendiri mempunyai fungsi yaitu mengatur keseimbangan osmosis darah di dalam tubuh. Sedangkan untuk sel darahnya terdiri dari 3 bagian yaitu sel darah merah, sel darah putih, serta keping-keping darah. Sel darah merah kita tahu biasa disebut sebagai eritrosit, sel darah putih disebut leukosit, kemudian keping darah biasa disebut trombosit.
Yang akan kita bahas kali ini yaitu sel darah merah terlebih dahulu. Dari bentuknya saja sudah terlihat berbentuk bulat pipih, bulat tetapi pipih dengan bentuk bikonkav atau nama lainnya yaitu cekungan di kedua permukaan, baik permukaan atas, cekung ke dalam, dan permukaan bawah. Ini permukaan bawah, ini permukaan atasnya, di baliknya ada permukaan bawah yang juga sama-sama mencekung. Maka ini disebut cekungan di kedua permukaan atau bikonkav. Kemudian ukurannya mempunyai diameter kurang lebih 7-8 mikrometer dengan ketebalan sekitar 1-2 mikrometer. Sel darah merah ini mempunyai fungsi yaitu sebagai pengangkutan atau mengangkut atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida. Berkaitan dengan fungsinya ini, maka diperlukanlah suatu protein yang dapat mengikat oksigen dan karbon dioksida. Protein ini disebut dengan hemoglobin. Tentu kita pernah dengar ya, hemoglobin. Hemoglobin sendiri mempunyai dua komponen penyusun. Yang pertama yaitu heme dan yang kedua yaitu globin. Heme merupakan suatu pigmen yang mengandung zat besi. Maka tidak asing ketika kita berdarah, darah tersebut mempunyai bau-bau seperti besi. Karena ternyata hampir 70% zat besi yang ada di dalam tubuh kita ada pada sel darah merah. Kemudian ada globin. Globin yaitu sejenis protein juga yang mempunyai rantai yang nantinya berikatan dengan heme tersebut. Hemoglobin ketika berikatan dengan oksigen namanya oksihemoglobin, sedangkan hemoglobin yang berikatan dengan karbon dioksida disebut karbominohemoglobin. Kemudian sel darah merah ini ataupun eritrosit ini diproduksi di bagian sumsum tulang, di mana dia hanya hidup atau berumur sekitar 4 bulan atau 120 hari. Ketika sel darah merah ini atau eritrosit ini sudah tua atau rusak, nantinya akan diuraikan di dalam hati. Hemoglobinnya akan dipecah kembali menjadi zat besi, bilirubin dan globin, sedangkan zat besi dan globin tersebut akan digunakan kembali oleh tubuh. Bilirubinnya akan dikeluarkan menjadi cairan empedu. Jadi saya rasa cukup jelas, sel darah merah sering kita melihatnya sebelum dipisahkan dengan plasma darahnya, mempunyai bau-bau seperti besi. Saya kira cukup itu dulu, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.